Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Esa Supiana, NIM 183104293, kelas PJK 3 angkatan 2018. Baik, di video kali ini saya akan memberikan penjelasan PPT tentang kesepahaman menentukan perspektif, status, dan peranan sosial wanita dalam olahraga. Pendahuluan. Di lingkungan masyarakat di mana kita tinggal, kita dapat menjumpai orang-orang termasuk golongan kaya, sedang, dan miskin. Penggolongan tersebut menunjukkan bahwa di dalam masyarakat terdapat tingkatan-tingkatan yang membedakan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Dalam sosiologi, pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkatan tertentu ini disebut dengan stratifikasi sosial atau pelapisan sosial. Secara umum dapat diartikan sebagai pembedaan atau pengelompokan anggota masyarakat secara virtual. Stratifikasi sosial merupakan gejala sosial yang sifatnya umum pada setiap masyarakat. Pada kasus olahraga pun, partisipasinya yang terjadi antara partisipasinya melahirkan tingkatan-tingkatan tertentu atau stratifikasi sosial sebagai sistem lapisan masyarakat, bukan hanya pada jenis aktivitasnya melainkan pelaku yang terlibat di dalamnya. Wanita yang aktif berolahraga berarti dia terlihat secara intens dalam pola interaksi tertentu di masyarakat. Disinilah masyarakat akan memandang dan akan memberi penilaian hingga akhirnya memberikan status kepadanya. Status wanita dalam olahraga. Dapat dikatakan bahwa status atlet yang dimiliki wanita merupakan aspek status, yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh oleh atas dasar kelahiran. Aspek status bersifat terbuka bagi siapa saja, tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya. Dari konsep ini, stratifikasi sosial akan terjadi. Semua wanita memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh status tertentu di masyarakat, tetapi karena kemampuan dan pengalaman berbeda, berdampak pada lahirnya tingkatan-tingkatan status yang akan diperoleh wanita dalam partisipasinya di olahraga. Bagaimanapun juga, setiap wanita berolahraga menginginkan prestasi dan derajat sosial dalam kehidupan di masyarakatnya, bukan sebagai pengakuan atas keberadaannya oleh anggota kelompok, melainkan sebagai salah satu tuntutan kebutuhan untuk harga diri atau self-esteem. Teori kebutuhan menurut Maslow. Olahraga merupakan aktivitas sosial sama halnya dengan aktivitas lain dalam proses sosial yang menyebabkan terjadinya interaksi antara satu individu dengan individu yang lainnya serta dengan lingkungan di mana individu berada. Dalam interaksi sosial yang terjalin dengan teratur dan tersusun, maka setiap orang mempunyai situasi tertentu yang menyebabkan terjadinya perubahan pada hal apa yang harus diemban dan dikerjakannya. Tak ada satupun wanita terlahir yang secara otomatis mendapatkan status sebagai olahragawan atau atlet. Status partisipan olahraga hanya diperoleh melalui tindakan yang ditunjukkan dengan perbuatannya pada aktivitas olahraga. Status sebagai kedudukan seseorang di masyarakat, yang artinya adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang-orang lain dalam arti lingkungan pergaulannya, prestasinya, dan hak serta kewajibannya, dan merupakan kedudukan objektif yang memberi hak dan kewajiban kepada orang yang menempati kedudukan tadi. Menurut Ralph Turner, mobilitas sebagai salah satu peningkatan status sosial memiliki dua bentuk, yaitu pertama,
pertama konteks mobility, yaitu mobilitas sosial berdasarkan persaingan pribadi. 2. Sponsored mobility, mobilitas sosial berdasarkan dukungan. Yang pertama itu stratifikasi sosial tertutup, ya. Di sini sistem stratifikasi sosial tertutup ini membatasi atau tidak memberi kemungkinan seseorang untuk pindah dari suatu lapisan ke lapisan sosial yang lainnya. Dalam sistem ini salah satunya jalan untuk masuk menjadi anggota dari suatu strata tertentu dalam masyarakat adalah dengan kriteria kelahiran. B. Stratifikasi sosial terbuka. Sistem ini terbuka ini memberi kemungkinan kepada seseorang untuk berpindah dari lapisan satu ke lapisan lainnya sesuai kecakapan, perjuangan maupun usaha lainnya. Kenyataannya bahwa manusia memiliki dua segi kehidupan, yaitu kehidupan pribadi dan kehidupan publik. Kehidupan pribadi, sebagai pribadi manusia memiliki keleluasan untuk berbuat dan menjadi sesuatu dengan keinginannya, seperti dalam aktivitas olahraga. Bergu yang memiliki aturan kolektif, tetapi diberikan kebebasan per individu untuk menunjukkan kemampuan yang dimiliki melebihi kemampuan yang lain. Kedua itu kehidupan publik. Dalam kehidupan masyarakat, manusia belajar menerima dan menyesuaikan diri dengan nilai dan keadaan yang sebenarnya yang mungkin tidak diinginkannya. Dalam kasus olahraga pun, interaksi yang terjadi di antara partisipannya melahirkan tingkatan tertentu atas stratifikasi sosial sebagai sistem lapisan masyarakat, bukan hanya pada jenis aktivitasnya melainkan pelaku yang terlibat di dalamnya. Misalnya ada istilah olahraga elit, olahraga masyarakat, olahraga amatir, dan profesional, olahraga khusus untuk pria dan olahraga khusus wanita, dan lain sebagainya. Peranan merupakan dinamika dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban. Aspek dinamis kedudukan status, sehingga apabila wanita melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup 3 hal, yaitu pertama, meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang, serangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Kedua itu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Ketiga itu perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peranan dengan status keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung kepada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Maka sudah selayaknya seorang wanita partisipan olahraga yang telah berbuat sesuai norma di masyarakat. Berperilaku di masyarakat sebagai organisasi resmi dan tidaknya, olahraga adalah sebuah organisasi dan merupakan struktur sosial masyarakat. Mendapat peranan sosial dari kedudukannya sebagai wanita yang berolahraga. Hanya saja sering dilupakan bahwa dalam interaksi sosial yang paling penting adalah melaksanakan peranan. Tidak jarang terjadi bahwa kedudukan lebih diutamakan sehingga terjadi hubungan timpang yang tidak seharusnya terjadi. Contoh dalam dunia olahraga, peranan manajer yang melebihi kekuasaan pelatih dalam menentukan siapa atlet yang harus bertanding. Peranan atlet profesional yang tidak mencerminkan jati dirinya sebagai olahragawan yang menjunjung sportivitas atau fair play, sehingga lebih cenderung mementingkan bahwa suatu pihak hanya mempunyai hak saja, sedang pihak lainnya hanyalah mempunyai kewajiban belaka.
kedudukan dan peran atlet di masyarakat. Hal inilah yang setidaknya memberikan kontribusi bagi pemikiran agar status dan peranan wanita dalam olahraga memperoleh porsi yang lebih luas lagi menyerupai kesempatan yang diperoleh oleh pria. Wanita tidak lagi berada di belakang dalam startnya untuk memperoleh status dan peranan sosial di masyarakat dibandingkan kaum pria. Faktor pendukung ke hal itu adalah kesadaran ke seluruh masyarakat bahwa bagaimanapun juga suatu keberhasilan yang meningkatkan status bangsa di dunia ini adalah buah kerjasama antara pria dan wanita. Alasan-alasan inilah yang memperburuk persepsi masyarakat terhadap keterlibatan wanita dalam olahraga, yang secara langsung berpengaruh pada pemberian status dan peranan sosial wanita dalam kehidupannya. Secara khusus di bidang olahraga dan umumnya di kehidupan keseharian di masyarakat, di mana pola-pola interaksi sosial berlaku di lingkungannya. Terlepas dari itu, semua bagaimanapun juga semakin banyak wanita yang menyukai kegiatan fisik dengan tingkat penampilannya yang terus meningkat. Walaupun terdapat masalah kesehatan khusus yang berhubungan dengan fungsi reproduksinya yang unik, tetapi manfaatnya bagi kesehatan dan pergaulan sosial jauh melebihi pengaruh merugikan yang terjadi selama ini. Kedudukan dan peran atlet di masyarakat ada tiga, yaitu pertama, keberadaan atlet di masyarakat serta pribadi. Atlet sebagai individu dipandang sebagai bagian dari pola-pola sosial dan perasaan-perasaan mereka didasari oleh peraturan-peraturan yang berlaku. Kedua itu individu yang hidup dalam suatu pranata sosial dan di lingkungan masyarakat akan terlibat kegiatan dan tindakan di dalam kehidupan sehari-harinya. Ketiga itu sebagai individu yang rasional, seorang mampu mengevaluasi tindakannya secara intelektual. Perbedaan gender dalam olahraga. Diskriminasi terlihat dalam hal fasilitas dan peralatan. Wanita menggunakan gedung olahraga yang usang di mana pria dibuatkan gedung yang baru. Wanita memakai peralatan bekas tim pria jika tidak ada yang bekas, terkadang tim wanita tidak mempunyai apa-apa. Dalam menggunakan fasilitas yang sama, wanita mendapatkan giliran jadwal yang tidak fair. Wanita tidak mendapatkan perhatian yang cukup mengenai latihan seperti halnya pria. Seringkali untuk menuju ke pertandingan, tim wanita harus menggunakan bis, padahal tim pria mendapatkan pelayanan pesawat. Liputan media untuk berita tentang olahraga wanita juga kurang, padahal olahraga pria selalu mendapatkan perhatian media, surat kabar, radio, bahkan televisi. Sampai adanya persamaan pada setiap bidang di atas, maka wanita tidak bisa dikatakan mendapat peluang yang sama dengan pria dalam program sekolah. Pada tingkat masyarakat, meski partisipasi olahraga wanita telah meningkat, diskriminasi masih kentara, misalnya pada penggunaan fasilitas, program yang tersedia, dan mengurus yang ditugaskan untuk kegiatan olahraga wanita. Hal ini juga terjadi untuk tingkat olahraga amatir nasional. Dalam buku Kepribadian Teori Klasik dan Riset Modern tahun 2006, karya Howard Friedman, biologis dan psikologis, saling mempengaruhi dalam membentuk manusia sebagai pribadi dan dalam relasinya dengan pribadi lain. Ada 4. Yang pertama itu kemampuan spesial dan verbal. Laki-laki sejak kecil hingga dewasa memperhatikan kemampuan sosial yang lebih baik.
seperti mahir dalam mengerjakan tugas dan tes, mengetahui lebih banyak mengenai geografis dan politik, serta kemampuan matematik yang lebih baik. Sedangkan perempuan sejak kecil hingga dewasa menunjukkan kemampuan verbal yang lebih maju. Anak perempuan cenderung memiliki pembendaharaan kata lebih banyak dan lebih baik. Kedua itu agresif dan komunikasi. Anak laki-laki secara verbal dan fisik lebih agresif. Laki-laki identik dengan nakal, sedangkan perempuan lebih baik dalam melakukan komunikasi nonverbal, lebih sensitif terhadap tanda-tanda nonverbal, dan lebih ekspresif secara nonverbal. Ketiga itu kepribadian dan perilaku. Laki-laki cenderung berani mengambil tanggung jawab dalam kelompok kecil, sedangkan wanita cenderung lebih menaruh perhatian dan terlibat dalam pergaulan anak, dalam pengasuhan anak. Dalam pandangan sehari-hari, perempuan kerap dideskripsikan sebagai makhluk yang emosional, berwatak pengasuh, mudah menyerah, komunikasi, mudah bergaul, lemah, subjektif, pasif, dan lainnya. Yang keempat itu sikap hidup. Seorang laki-laki akan cenderung untuk memberikan perlindungan. Minatnya tertuju pada hal-hal yang bersifat intelektual abstrak, berusaha memutuskan sendiri dan ikut berbicara. Sedangkan perempuan yaitu bersifat pasif dan menerima. Minat tertuju kepada yang bersifat emosional dan konkret, berusaha mengikuti dan menyenangkan orang tua, dan bersifat subjektif. Jadi kesimpulannya, dalam dunia olahraga masa kini, wanita untuk berkompetisi harus didukung dengan memberikan kesempatan serta pembinaan yang sesuai dengan norma-norma yang telah disepakati bersama. Wanita tidak hanya penonton sebagai pemandu dalam pertandingan serta penyorak, melainkan bisa berkompetisi dalam bidang olahraga. Mitos yang keliru seharusnya sudah dibuang untuk merubah pandangan. Perbedaan persepsi tidak harus semakin menyudutkan status dan peranan wanita dalam olahraga, melainkan untuk dapat membawa prestasi dan mewujudkan harapan negara. Semakin banyak wanita yang menyukai kegiatan fisik dengan tingkat penampilannya yang terus meningkat, walaupun terdapat masalah kesehatan yang khusus berhubungan dengan fungsi reproduksinya yang unik, tetapi manfaat olahraga bagi kesehatan dan pergaulan sosial jauh melebihi pengaruh-pengaruh merugikan yang terjadi selama ini. Dengan kata lain, wanita mampu bersaing dalam bidang olahraga dengan kapasitas yang dimilikinya dengan tujuan meraih prestasi. Jadi itulah yang sempat saya berikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.